Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya organisasi OCCRP itu ya nggak punya bukti katanya. Dia melakukan klarifikasi dari Belanda, nggak punya bukti bahwa Jokowi itu terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi yaitu KPK di Indonesia, dan Jokowi juga sebagai presiden dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Bunyi keterangan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project ya. Jadi ada gempa politik yang besar di Indonesia ya saat tanggal berapa itu, hari Kamis kalau nggak salah itu ya, itu mengeluarkan pengumuman yang menggemparkan ya, diunggah 2 Januari, itu kan hari Kamis ya. Jadi organisasi OCCRP ini menerima lebih dari 55.000 email ya. Terus dari informasi yang masuk, terus organisasi ini mengerucutkan 5 tokoh dengan suara terbanyak ya dalam daftar finalis tokoh paling korup 2024. Ada 5 ya. Pertama yang paling banyak itu kiriman dari seluruh dunia. Presiden Kenya William Ruto 1. 2 mantan presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi. 3 presiden Nigeria Ahmed Tinubu. 4 mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautami Adani. Artinya organisasi ini milih Bashar al-Assad ya, sebagai Person of the Year ya, tahun 2024. Di luar tokoh dengan nominasi suara terbanyak tadi, karena Bashar dianggap memajukan melakukan kejahatan dan korupsi secara global ya, bukan secara global kali, secara brutal ya, sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia ya. Dan penghargaan dalam tanda petik itu diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis global ya. Organisasi Crime and Corruption Reporting Project ini adalah jaringan jurnalis investasi global ya, yang mendukung. Ini gimana sih, mendukung lebih atau didukung sih dari 50 media independen di 6 benua termasuk Eropa, Afrika, dan Asia Tengah. Pokoknya pointing ini loh. Ini nggak teliti nih suara.com ini. Jadi pokoknya gini loh, ada satu sejarah buruk yang kita terima, yaitu Presiden Jokowi, presiden ke-7 yang baru saja pensiun tanggal 20 Oktober 2024 itu dimasukkan ya dalam salah satu orang yang paling korup di dunia ya, nominatornya, salah satu nominator. Dan ini nggak bisa, nama buruk ini nggak bisa dibersihkan baik oleh bansos
oleh instrumen bansos, nggak bisa dibersihkan oleh para buzzer, nggak bisa dibersihkan juga oleh negara, oleh Prabowo, ya kan? Inilah takdir di akhir di masa tua dari Jokowi yang udah berusia 63 tahun, ya, harus mendapatkan cap yang buruk secara internasional sebagai tokoh yang paling korup, ya, di antara 5 orang yang disebut oleh organisasi kejahatan dan korupsi, ya kan, di dunia, yaitu OCCRP tadi. Dan ini kita sayangkan, ya, kita kasihan tentu dengan Pak Jokowi setelah lengser hilang kekuasaan tanggal 20 Oktober 2024, ya kan. Kemudian hari Kamis 2 Januari itu mendapatkan petir yang seperti datang di siang bolong itu, soal dia dituduh, ya, dipersepsi oleh masyarakat internasional sebagai koruptor, ya. Meskipun dalam rilisnya si organisasi tadi nggak punya bukti, tapi dia terbukti mendapatkan sinyal yang kuat bahwa Pak Jokowi itu merusak, ya, sistem peradilan di Indonesia dan melemahkan instrumen KPK sebagai instrumen untuk menegakkan korupsi. Itu dilemahkan dengan undang-undang KPK yang direvisi, yang melemahkan itu, sehingga undang-undang KPK berada di bawah rumpun eksekutif sehingga bisa dikendalikan oleh presiden, ya, sebagai eksekutif. Kan itu masalahnya. Dan kita tahu fungsi pemerintah itu kan sebenarnya dua. Satu, bagaimana memajukan kesejahteraan umum, rakyat supaya sejahtera. Dan itu tidak terjadi kecuali di kalangan keluarga terdekat atau lingkaran terdekat penguasa. Rakyat susah hidupnya, pekerjaan susah, banyak pabrik-pabrik tutup, kan. Fakta-faktanya itu. Dan kemiskinan juga nggak berkurang, pengangguran di mana-mana, kan gitu. Terus yang kedua, tugas pemerintah menghilangkan rasa takut, ya, di kalangan warganya. Tapi justru ini ada pembunuhan di kilometer 50, pembunuhan waktu demonstrasi di Bawaslu bulan Mei tahun 2019, ya, pemenjaraan orang-orang yang berbeda pendapat, melawan, memimpin demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu di penjara seperti Jumhur Hidayat, ya. Dan mengkritik kebijakan Jokowi juga di penjara. Ada Gus Nur, ada Anton Permana, ada Syahganda Nainggolan, ada Habib Rizik. Malah Habib Rizik dikejar dan anak buahnya, santrinya dibunuh di jalan, ya, di kilometer 50. Dan Jokowi diam saja, nggak memberikan respon. Itu berarti dia menyetujui pembunuhan itu, menciptakan rasa takut pemerintahan Jokowi itu, ya. Karena mengkritik pemerintah itu dikriminalisasi, ya. Itulah yang bukti pemerintahan kemarin itu gagal, ya, kalau dilihat dari dua ukuran itu, ya kan. Dan kita berharap Prabowo memperbaiki itu, rakyat sejahtera, harga-harga barang itu terjangkau, bukan dinaikkan pajak 12% itu, PPN yang bikin ribut lagi, ya kan. Jadi kita kasihan dengan Pak Jokowi setelah dipecat tanggal 16 Desember sebagai kader PDIP. Tentu itu suatu pukulan secara internal, ya, pukulan dalam negeri yang sangat kuat yang diberikan oleh PDIP tanggal 16 Desember, ya, saat surat pemecatan itu dikeluarkan, ditandatangani oleh Megawati dan Hasto Kristianto. Sementara dengan berganti tahun, hari Kamisnya tanggal 2 Januari itu secara internasional Jokowi itu mendapatkan pukulan yang mematikan, ya, dinobatkan sebagai salah satu nominator pemimpin atau mantan presiden yang paling korup, ya, versi organized crime and corruption reporting
project ya. Jadi kita perlu kasihan ya. Dan tentu Pak Jokowi membela diri, coba tunjukkan buktinya. Kalau saya korupsi. Jadi kemudian diklarifikasi memang nggak ada buktinya secara langsung, tetapi terbukti Jokowi sebagai kepala pemerintah, sebagai presiden itu melemahkan instrumen penegakan hukum di KPK ya, sehingga ekonomi, sehingga korupsi itu justru meningkat ya. Kalau lihat data dari ICW Indonesia Corruption Watch, itu data tahun 2019 di awal pemerintahan Jokowi, kasus korupsi di zaman Presiden Jokowi itu 271 kasus, tapi 3 tahun kemudian ya, atau 4 tahun kemudian data yang sama dikeluarkan oleh ICW sebagai NGO yang fokusnya adalah korupsi, itu Desember 2023 korupsi di zaman Jokowi itu meningkat 3 kali lipat ya. Jadi 791 dari 271 menjadi 791. Dan indeks CPI Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional juga, kita berada di posisi yang negara yang 50 negara yang korup ya. Karena selama 10 tahun kita posisinya di bawah ya, dengan skor 36 ya. Ya kan? 36. Sementara skor 98 itu 10 besar pertama di atas 80 sampai 98 itu termasuk Singapura, termasuk Finlandia, Swedia dan lain-lain itu. Kita jauh ya. Di persepsi sebagai negara yang korup. Jadi kita lihat ya, secara internasional kita tidak memiliki potret yang bagus ya, karena perilaku dan kebijakan politik yang dilancarkan oleh Jokowi sebagai presiden 2 periode. Korupsi merajalela, kemudian juga secara personal dia dipersepsi atau dinilai sebagai tokoh yang korup menurut OCCRP tadi, organisasi dunia, NGO dunia yang fokusnya juga korupsi ya. Dan kemudian kesejahteraan tidak meningkat, itu pemenjaraan orang di mana-mana. Di zaman Jokowi menulis buku bisa masuk penjara seperti Bambang Tri yang sekarang belum keluar dengan Gus Nur itu. Gus Nur itu mendatangkan Bambang Tri diwawancara dalam podcastnya, kemudian Gus Nur sebagai pemilik podcast itu masuk penjara dengan alasan SARA loh. Ini bagaimana sih? Jadi itu sekarang bagaimana cara basar-basar itu atau pendukung-pendukung itu membela Jokowi? Kan mereka juga kesulitan sendiri ya. Dan ini akhirnya kita harus ambil hikmah, hendaknya kita berharap ya Prabowo 5 tahun ke depan tidak masuk dalam salah satu nominator atau nominasi dari pemimpin yang korup menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project ya. Ambisi-ambisi untuk membangun dinasti politik itulah yang membuat Jokowi terjerembab, dan tampaknya Prabowo sudah mencoba mengawalinya dengan membangun dinasti politik dengan mengangkat Thomas Ciwandono sebagai wakil menteri keuangan dan juga ponakannya Saraswati, anak dari Hashim. Hashim adalah adik dari Prabowo, itu menjadi wakil menteri kalau tidak salah. Sementara pelarangan pameran lukisan itu sudah mulai ditunjukkan di 100 hari pertama Prabowo, dilarang oleh Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan. Pelarangan ekspresi perbedaan pendapat yang berbeda, ekspresi bebas itu mulai dilarang di zaman Prabowo, dan kemudian dinasti politik itu mulai menguat ya, mulai ditampakkan oleh Prabowo dengan mengangkat ponakannya, dan kemudian mengangkat ponakannya baik Thomas Ciwandono maupun Saraswati, dan juga Pramono Anung juga memiliki anak yang menjadi bupati di Kediri. Dan menurut catatan dari NGO itu ada 30%
dinasti politik itu sudah merayapi ya di berbagai provinsi, di berbagai daerah, yang tentu akan menghancurkan Indonesia sendiri. Persoalannya karena di atasnya, di puncaknya, yaitu Jokowi memulainya dengan sangat antusias, yaitu dengan membela Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang yang ternyata gagal karena ada peringatan atau perlawanan dari civil society. Kalau tidak, tentu dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKJ ya. Tapi peraturan itu ditolak ya. Dan sementara mantunya sudah berhasil didorong ya menjadi calon atau menjadi gubernur Sumatera Utara. Dan ambisi untuk memajukan dinasti politik dengan membela anak, menantu, menguasai sumber-sumber politik, kekuasaan politik itu ternyata menghasilkan buah yang pahit ya. Secara internal dia dipecat oleh PDIP dan secara internasional dia dipukul oleh masyarakat internasional sebagai salah satu tokoh yang paling korup di dunia pada tahun 2024. Selebihnya Anda nilai sendiri ya, saya cuman merangkum sana sini dan memberikan satu warning kepada pemerintah sekarang supaya menghentikan dinasti politik dengan aturan yang dibuat di DPR, dan hendaknya itu dibahas. Tapi tampaknya selama 5 tahun ke depan dinasti politik akan semakin menguat dan menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.